Oke, halo semuanya. Kali ini kembali lagi bersama saya untuk pembahasan video pembelajaran. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang garam hidrat yang merupakan salah satu sub ya dari materi stoikiometri, di mana garam hidrat ini berhubungan sama senyawa tertentu yang disebut sebagai garam hidrat. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu apa itu garam hidrat dan stoikiometrinya itu berada di sebelah mana. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang garam hidrat. Bisa kita lihat bersama pada layar apa itu namanya di PowerPoint ini, di mana garam hidrat itu keadaannya sesuai dengan gambar seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh garam hidrat yang ada di dalam suatu laboratorium, yaitu CuSO4 atau tembaga 2 sulfat, yang keadaan di sebelah kiri ini merupakan garam hidrat, sedangkan keadaan di sebelah kanan ini garam anhidrat. Bedanya apa? Jelas dari fisiknya nanti akan memberikan perbedaan warna. Kemudian dari kandungannya juga akan berbeda. Karena apa? Ketika garam hidrat ini dipanaskan, yang dimana di sini kita lihat bahwasanya CuSO4 5H2O, nah ini merupakan ciri-ciri dari suatu garam hidrat, yaitu garam yang mengikat H2O. Kemudian setelah dipanaskan, ini kita lihat ya, ada api yang dipanaskan di sini dalam tabung reaksinya. Di sini akan ada perbedaan warna karena apa? Di sini kandungan H2O akan turut menguap. Seperti layaknya H2O seperti biasa, kalau kita panaskan pastikan dia akan menguap dalam bentuk gas. Sama halnya seperti di garam hidrat ini. Jadi nanti kalau garam hidrat ini itu dipanaskan, dia akan melepaskan H2O. Nah, inilah letak stoikiometri yang nanti akan dibahas, di mana bagaimana kita menentukan berapa H2O yang terlepas, atau bisa saja kapasitas H2O di dalam suatu garam. Itu ya. Di sini kan ada tulisannya 5 H2O. Ini artinya dalam satu CuSO4 itu memuat 5 H2O. Nah, ini bagaimana kita bisa menentukan 5? Nah, itulah letak stoikiometri di dalam garam hidrat. Jadi di sini ada 1 H2O, ada 2 H2O, bahkan ada sampai 10 H2O seperti itu. Itu ya. Jadi nanti tergantung pada berapa H2O yang nanti dapat diterima oleh satu molekul CuSO4 atau satu molekul garam yang lain, itu disebut perhitungan stoikiometri garam hidrat. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat keadaan sebelum dan sesudah pasti memiliki massa yang berbeda. Sebelum dipanaskan, pasti akan memiliki massa yang lebih besar. Karena apa? Dia akan memuat Mr dari H2O. Artinya, Mr dari molekul H2O itu ikut terhitung di dalam suatu garam hidrat. Dan kemudian ketika dipanaskan, H2O kan akan terlepas. Sehingga nanti massa akan berkurang. Nah, dengan perbedaan massa ini, kita bisa membandingkan antara massa garam, kemudian banding massa H2O. Itu adalah kunci yang pertama. Dari massa, kita ingatkan bahwasanya yang disebut dengan rumus empiris itu adalah perbandingan mol. Jadi nanti ketika kita berhubungan sama massa garam dan massa H2O, kita hubungkan lagi dengan mol garam banding mol H2O, yang nanti perbandingan ini itu mempresentasikan berapa H2O yang terikat di dalam satu garam hidrat. Jadi saya ulang lagi, inti dari perhitungan garam hidrat itu sebenarnya adalah perbandingan mol antara garam dengan mol antara H2O yang dapat dicari dari perbedaan massa antara sebelum dipanaskan dengan setelah dipanaskan atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi garam hidrat ini sejatinya itu adalah perbandingan mol garam dengan mol H2O. Dan molnya itu didapat dari massa H2O yang nanti hilang atau dapat dihitung dari massa awal dikurangi massa akhir. Seperti itu. Karena massa awal nanti akan memiliki massa lebih besar daripada massa akhirnya. Atau dalam keadaan yang berbeda, intinya massa dari garam hidrat nanti dikurangi adalah massa dari garam anhidrat. Seperti itu ya kuncinya. Coba langsung kita implementasikan saja agar kita lebih paham bagaimana yang dimaksud dengan stoikiometri garam hidrat. Sebanyak 8,6 gram garam hidrat CaSO4 X H2O. Jadi nanti kita akan cari ini, berapa nilai X H2O-nya, dipanaskan hingga semua air menguap. Sehingga massa akhir yang didapat adalah
6,8 gram CaSO4 anhidrat. Jadi dari ilustrasi pernyataan ini, massa awal dari garam sebelum dipanaskan itu memiliki massa sebesar 8,6 gram, ditimbang 8,6 gram. Kemudian seperti tadi ilustrasinya, garam dipanaskan sehingga nanti H2O-nya akan terlepas di dalam garam tersebut. Sehingga menyisakan apa? Menyisakan CaSO4 saja. Karena H2O lepas. Nah, CaSO4 ini kemudian ditimbang kembali, ternyata hasilnya itu adalah 6,8. Nah, ini kan kelihatan perbedaannya. Awal dari 8,6 dengan 6,8. Jadi di sini 6,8 dan 8,6 ini adalah keadaan yang berbeda, di mana satunya itu garam hidrat, satunya itu garam anhidrat. Sehingga kalau kita mau cari berapa H2O yang terlepas, gampang saja. Tinggal 8,6 dikurangi 6,8. Jawabannya adalah 1,8 gram. Jadi 1,8 gram adalah H2O yang meninggalkan garam anhidrat, garam hidratnya seperti itu. Oke, kita sudah tahu masing-masing masanya karena di sini massa garam banding massa dari H2O sudah kita ketahui. Massa garamnya adalah 6,8 banding massa H2O-nya adalah 1,8. Kemudian setelah massa, apa step yang harus kita lakukan? Adalah membandingkan mol dari garam dengan mol dari H2O. Mol dari garamnya adalah 6,8 per 136 ya. Ini kita sudah ketahui berat molekul atau MR dari CaSO4 itu 136 banding 1,8 per MR-nya adalah 18. Nah, dari sini setelah kita bandingkan molnya, kita dapatkan berdasarkan perhitungan yang sudah saya hitung di sini adalah 0,05 banding ini adalah 0,1. Kita lihat perbandingan 0,05 dengan 0,1. Sehingga kalau kita hitung 0,1 per 0,05 atau perbandingannya bisa dilihat dari yang terkecil ya. 0,05 bagi 0,05 didapat perbandingan adalah 1:2. Yang artinya apa? Di sini mol dari garam itu adalah 1 dan mol dari H2O itu adalah 2. Sehingga kita bisa tahu bahwasanya CaSO4 banding H2O itu adalah 1:2 atau CaSO4 2 H2O. Sehingga nilai X sudah kita ketahui nilainya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kita kalau tahu berapa massa yang sudah kita cari antara massa garam dengan massa H2O, kita dapatkan bahwasanya mol dari garam dan H2O itu adalah 1:2, sehingga nilai X-nya adalah 2, seperti itu. Itu ya. Jadi silakan dipelajari lagi. Semangat, terima kasih.